Cerita dimulai dengan persaingan bisnis yang makin panas antara dua raksasa teknologi, Encom dan Dillinger Systems. Kalau lo inget sejarah Tron, keluarga Dillinger ini emang dari dulu punya dendam kesumat sama keluarga Flynn di Encom. Sekarang perusahaan Dillinger dipegang sama cucu dari Ed Dillinger, namanya Julian Dillinger. Julian ini tipikal bos muda yang ambisinya nggak masuk akal. Dia nggak puas cuma jualan software. Dia pengen ngancurin Encom sampai ke akar-akarnya. Diam-diam, Julian membangun Dillinger Systems, sebuah perusahaan teknologi tandingan yang fokus pada pengembangan militer dan kecerdasan buatan tingkat tinggi. Di ruang bawah tanah yang sangat rahasia, Julian menciptakan dunianya sendiri yang gelap dan efisien, Dillinger's Grid. Sementara itu, Encom saat ini dipimpin oleh dua bersaudara jenius, Eve dan Tess. Sayangnya, takdir berkata lain. Tess, sang visioner yang lebih pintar, meninggal dunia akibat kanker ganas. Kini, beban berat berada di pundak Eve. Dia harus mempertahankan warisan ayahnya, sambil menghadapi serangan agresif dari Julian Dillinger. Di dalam server gelap milik Julian, sebuah program sedang ditempa. Julian tidak ingin menciptakan program biasa seperti kakeknya dulu. Dia ingin menciptakan seorang prajurit sempurna yang jauh lebih kuat, lebih cepat, dan memiliki kapasitas belajar yang melampaui logika manusia. Program itu diberi nama Ares. Julian memperlakukan Ares layaknya mahakarya. Di dunia digital tersebut, Julian bertindak bagaikan Tuhan. Jika Ares hancur dalam latihan tempur, Julian hanya butuh satu klik untuk mengunggah ulang memori Ares ke tubuh digital yang baru. Setiap kali Ares dihidupkan kembali, Julian berkata kalau Ares tidak bisa mati karena dia adalah masa depan. Di belahan bumi lain, tepatnya di laboratorium tersembunyi di Alaska yang membeku, Eve dan asisten setianya, Seth, sedang meneliti sisa-sisa server lama milik Kevin Flynn. Eve sangat terobsesi menemukan kembali kode permanensi, karena teknologi laser partikel yang ada saat ini hanya bisa membawa objek digital ke dunia nyata selama 29 menit. Setelah itu, struktur molekulnya akan hancur menjadi debu digital. Eve ingin menyempurnakan teknologi ini untuk kemanusiaan. Misalnya untuk mencetak organ tubuh secara digital yang bisa bertahan selamanya di tubuh manusia. Sementara itu, Julian Dillinger melakukan langkah berani. Dia mengundang para petinggi militer dan pemegang saham ke sebuah presentasi rahasia. Di tengah ruangan, sebuah laser raksasa menembakkan partikel merah yang menyilaukan. Tiba-tiba, sebuah tank tempur futuristik muncul dari udara kosong. I present durability. You find a wall. This thing is going to drive through it. Then why not the soldier to operate it? Bukan hanya hologram, tapi benda nyata yang bisa disentuh dan dikendarai. Lalu, muncullah dia, Ares. Ares melangkah keluar dari cahaya laser dengan armor hitam mengkilap. Ladies and gentlemen, I would like you to meet Ares. Because unlike you, Julian memperkenalkan Ares sebagai prajurit sempurna. Ares tidak hanya kuat, tapi juga memiliki kecerdasan buatan yang bisa belajar dengan sangat cepat. Jika dia mati di medan perang, saya tinggal menghidupkannya lagi di dunia digital dan mengirimnya kembali, kata Julian dengan tawa yang meremehkan hukum alam. Setelah semua tamu pergi, Ares berdiri sendirian di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia nyata bukan sebagai barisan kode, melainkan sebagai tempat yang penuh dengan tekstur, cahaya alami, dan udara. Namun, momen itu dirusak oleh kedatangan Elizabeth, ibunya Julian. Elizabeth ini adalah sosok yang lebih rasional. Ia memperingatkan Julian bahwa ambisinya sangat berbahaya. Masalahnya benda-benda digital itu belum stabil. Benar saja, hanya dalam waktu 29 menit tank canggih dan tubuh Ares mulai mengalami glitch. Piksel-piksel merah mulai rontok, dan dalam sekejap mereka hancur lebur menjadi debu digital. Julian pun frustrasi, dia belum menemukan kode permanensi. Elizabeth memperingatkan bahwa jika Julian gagal menstabilkan teknologi ini, para pemegang saham akan memecatnya. Julian pun kembali ke mejanya, bekerja lebih keras, dan menghidupkan Ares kembali di dalam Dillinger Grid. 29 hari berlalu di kesunyian Alaska. Eve akhirnya menemukan titik terang. Di dalam sebuah permainan Tron lama yang diciptakan Kevin Flynn, terselip sebuah barisan kode unik yang selama ini tersembunyi.
Eve segera menyuruh Seth menyiapkan laser partikel mereka. Dengan tangan gemetar, Eve memasukkan kode itu ke sistem. Laser mulai menyala dengan cahaya biru yang tenang. Sebuah pohon jeruk digital perlahan terbentuk di atas meja eksperimen. Mereka menunggu dengan cemas. Menit ke-29 lewat, menit ke-30, ke-40, hingga berjam-jam kemudian, pohon itu tetap kokoh dan nyata. It's still there! Dude, we just changed the world, man! Eve berhasil menemukan kode permanensi yang bisa membuat benda digital bertahan selamanya di dunia nyata. Di markasnya, Julian yang sudah gelap mata mulai melakukan tindakan ilegal. Dia mulai meretas server Encom. Elizabeth yang memergoki anaknya langsung memperingatkan bahwa ini adalah tindak pidana serius. Tapi Julian tidak peduli. Ia merasa sebagai dewa yang tak tersentuh hukum. Julian kemudian memerintahkan Ares dan pasukannya untuk menjebol server di grid milik Encom secara digital. Di dalam dunia digital, Ares memimpin serangan dengan sangat efisien. Program penjaga server Encom yang tangguh sekalipun tidak mampu menahan kekuatan Ares. Setelah berhasil masuk ke inti server, Ares mulai mencari data tentang Eve. Di sana, ia tidak hanya menemukan kode, tapi ia melihat sejarah hidup Eve. Ares melihat bagaimana Eve berusaha keras menolong orang, bagaimana ia berduka atas kematian Tess, dan bagaimana ia ingin menggunakan teknologi untuk kebaikan. Ares yang merupakan sebuah program AI mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasakan sebuah percikan kekaguman pada moralitas manusia. Tak lama kemudian, pihak keamanan Encom menyadari adanya serangan dan mengirimkan ratusan program pertahanan. Pertempuran sengit terjadi di koridor-koridor data yang bercahaya. Saat mereka harus segera mundur, salah satu anak buah Ares terluka parah. Athena, rekan Ares yang setia, menyuruh Ares untuk segera pergi karena perintah Julian adalah mengutamakan data di atas segalanya. Namun, Ares melakukan sesuatu yang di luar nalar programnya. Ia berhenti, berbalik, dan menyelamatkan anak buahnya yang terluka. Ares mulai melanggar logika mesinnya demi sesuatu yang menyerupai empati. Di dunia nyata, Julian melihat bahwa aksinya sudah terdeteksi. Tanpa ragu, ia mengirim kode penghancur ke server Encom untuk menghilangkan jejak. Hal ini mengakibatkan Ares dan seluruh pasukannya di dalam server Encom hancur seketika, sekaligus membuat seluruh sistem Encom kacau balau. Ajay, wakil presiden Encom yang sedang melakukan konferensi pers, mendadak terhenti karena gangguan sistem yang masif. Ajay segera menelepon Eve yang sedang dalam perjalanan kembali dari Alaska. Eve menenangkan Ajay, memberitahu bahwa ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada server yang rusak, yaitu kode permanensi yang disimpan di dalam sebuah flash disk. Di markasnya, Julian tidak membiarkan Eve bernapas lega. Mengetahui Eve sedang menuju kantor pusat, Julian kembali memanifestasikan Ares dan Athena ke dunia nyata menggunakan laser miliknya. Julian memerintahkan Ares dan Athena untuk menangkap Eve dan mengambil kode permanensi dalam waktu 29 menit atau hancur selamanya. Ares dan Athena langsung melesat menggunakan light cycle hitam merah mereka yang membelah jalanan kota dengan kecepatan gila. Di tempat lain, Eve yang baru saja tiba di bandara sudah merasa diikuti. Ia menyuruh Seth pergi dengan mobil sebagai pengalih perhatian, sementara ia sendiri memacu motornya. Kejar-kejaran hebat pun tak terelakkan. Ares yang sangat terampil menggunakan light ribbon miliknya untuk membelah mobil polisi yang berusaha menghadang. Eve sempat berhasil memisahkan Ares dan Athena, lalu dia masuk ke sebuah gedung parkir. Di sana, ia berhadapan dengan Athena. Dengan cerdik, Eve melempar motornya ke arah Athena hingga program itu terpelanting. Namun, Athena bukan manusia. Dia bangkit kembali dengan cepat seolah tidak terjadi apa-apa. Eve kemudian mencuri light cycle milik Athena dan mencoba kabur ke jalanan raya, tapi Ares sudah menunggunya. Kejar-kejaran berlanjut hingga ke area pemukiman. Ada satu momen krusial saat Ares hampir menabrak mobil yang di dalamnya ada seorang bayi. Secara mengejutkan, Ares mengerem mendadak. Logikanya mulai terganggu oleh rasa kemanusiaan yang ia pelajari dari data Eve. Namun, ia kembali mengejar Eve hingga mereka berdua mengalami kecelakaan dan terlempar ke tumpukan sampah.
Eve berlari menuju dermaga pelabuhan. Saat Ares memojokkannya, Eve mengeluarkan flash disk kodenya dan berkata kalau Ares tidak akan mendapatkan flash disknya. Eve pun menghancurkan flash disk tersebut dan melempar sisa-sisanya ke laut dalam. Ares pun terdiam, tubuhnya mulai kesakitan karena batas waktu 29 menit hampir habis. Tapi, dia bilang kalau kode itu tidak hanya di flash disk itu, tapi kode itu ada di memorimu. Tiba-tiba, sebuah helikopter militer milik Dillinger muncul. Julian memerintahkan anak buahnya untuk tidak membunuh Eve, melainkan memasukkannya ke dalam dunia digital menggunakan laser partikel besar yang terpasang di helikopter. You're timing out. Dalam sekejap, Eve ditarik ke dalam dunia digital. Sementara di dermaga, tubuh Ares dan Athena hancur karena waktu mereka habis. Di dunia digital, Eve terbangun di dalam dunia yang sangat asing dan dingin, yaitu di Dillinger Grid. Ares, yang sudah dihidupkan kembali di dalam sana, memasangkan cakram identitas ke punggung Eve agar ia bisa bertahan hidup di dunia digital. Athena yang sangat agresif mendesak Eve untuk memberikan kode tersebut, namun Eve tetap bungkam. Ares menjelaskan dengan tenang bahwa tim peneliti Julian akan mengekstrak kode itu langsung dari pikiran digital Eve. Masalahnya, proses ekstraksi itu sangat kasar dan kemungkinan besar akan membuat kesadaran Eve hancur selamanya. Ares mulai merasa bimbang. Ia pergi menemui Julian lewat ruang komunikasi digital. Ares memberitahu Julian bahwa proses ini akan membunuh Eve. Namun, jawaban Julian sangat dingin. Julian berkata kalau dia tidak peduli pada nyawa satu manusia, dia hanya peduli pada kekuasaan. Ares terkejut. Ia kembali ke ruangan Eve, namun ia berbohong kepada Athena dan pasukannya. Ia mengatakan bahwa Julian tidak bisa dihubungi dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Athena pun curiga. Dia diam-diam menghubungi Julian sendiri. Julian pun marah besar. Dia langsung mempromosikan Athena menjadi pemimpin baru dan memerintahkan Athena untuk membunuh Ares serta mengekstrak Eve dengan paksa. Ares menyadari bahwa waktu mereka habis. Saat Athena datang dengan pasukan bersenjata, Ares menghancurkan lantai ruangan, membawa dirinya dan Eve terjatuh ke lautan digital. Di bawah server, Ares menciptakan sebuah pesawat digital dan membawa Eve terbang menuju portal transfer. Di tengah pelarian itu, Ares mengungkapkan motif aslinya. Dia berkata akan menolong Eve, tapi Eve harus berjanji akan memberitahu dia kode permanensi. Ares tidak ingin menjadi program lagi, dia ingin merasakan menjadi manusia. Mendengar itu, Eve pun terkejut. Namun, melihat tidak ada pilihan lain, dan melihat ketulusan di mata digital Ares, dia pun setuju. Tiba-tiba, terjadi keajaiban di markas Dillinger. Laser partikel aktif secara otomatis, mengirim Ares dan Eve kembali ke dunia nyata. Ares dengan kemampuannya yang luar biasa melumpuhkan para penjaga dan membawa Eve kabur ke kantor pusat Encom. Di markasnya, Julian yang sudah gila kuasa tidak tinggal diam. Ia mengirim Athena kembali ke dunia nyata dengan persenjataan lengkap, termasuk sebuah jetpack digital dan perintah untuk membunuh siapapun yang menghalangi rencananya. Di tempat lain, Eve, Ares, dan Seth bertemu di kantor lama Kevin Flynn di gedung Encom. Di dalam lift, Seth terpukau melihat Ares. Ketika sampai di lantai atas gedung Encom, Eve menjelaskan bahwa mereka harus masuk ke dalam sistem grid kuno milik Kevin untuk mengambil kode permanensi yang asli dan memberikannya pada Ares. Namun, Ares sempat ragu. "Bagaimana jika kamu membohongiku?" tanyanya dengan nada penuh curiga. Sebuah emosi yang sangat manusiawi. Eve menjawab, "Jika aku ingin membohongimu, aku tidak akan membawamu sejauh ini." Saat proses transfer dimulai, Athena menyerbu masuk. Dia menghancurkan laser milik Encom. Sebelum Athena sempat menembak Eve, waktu 29 menitnya habis lagi. Tubuh Athena hancur di dunia nyata, namun meninggalkan peralatan laser milik Dillinger yang ia bawa. Di dunia digital, Ares berhasil masuk ke dalam grid kuno dan dipandu oleh sebuah program bantuan kecil berbentuk bola cahaya. Ia mengendarai light cycle menyusuri jalanan digital yang sudah usang dan berdebu hingga ia bertemu dengan sebuah hologram yang menyerupai Kevin Flynn. Di dunia nyata, keadaan semakin kacau.
Athena ternyata tidak benar-benar hancur. Ia kembali lagi melalui portal transfer Julian dengan skala serangan yang lebih besar. Kali ini, ia membawa pesawat tempur digital. Julian yang mulai kehilangan kendali ditegur oleh ibunya, karena Dewan Direksi sudah memutuskan untuk memecat Julian. Saat Elizabeth mencoba mematikan mesin, Athena yang terprogram untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi menusuk Elizabeth hingga kritis. Julian hancur melihat ibunya sekarat karena ciptaannya sendiri, tapi ia sudah tidak bisa menghentikan protokol Athena. Di dalam grid kuno, Ares berdialog dengan hologram Kevin Flynn. Kevin memperingatkan bahwa menjadi manusia berarti kehilangan kekuatan dewa, kehilangan keabadian, dan bisa merasakan sakit yang nyata. Ares tetap pada pendiriannya. Saat ditanya apa yang ia sukai dari dunia manusia, Ares menjawab kalau dia suka mie ayam full topping. Sebuah jawaban yang membuat hologram Kevin tertegun namun tersenyum, karena menyadari bahwa Ares sudah memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kode, yaitu rasa bahagia. Kevin pun memberikan kode permanensi itu. Di dunia nyata, aksi klimaks terjadi di jalanan kota. Athena dengan pesawat tempur dan tank digitalnya memburu Eve, militer Amerika, bahkan sampai turun tangan mengirim jet tempur. Namun semuanya hancur oleh teknologi digital Athena. Eve terjepit di tengah jaring light ribbon. Di saat kritis, Ares muncul kembali dari portal transfer dengan kekuatan penuh. Ia melemparkan cakram identitasnya dengan presisi yang menghancurkan tank Athena. Pertarungan 1 lawan 1 antara Ares dan Athena terjadi dengan sangat brutal. Di tempat lain, Ajay berhasil meretas server Dillinger Grid dan menghancurkannya dari dalam. Hal ini membuat pasukan Athena berjatuhan dari langit seperti hujan piksel. Di jalanan, Ares berhasil memotong tangan Athena dan memberikan pukulan terakhir tepat saat waktu Athena habis. Athena pun musnah selamanya. Di tempat lain, polisi mengepung kantor Julian. Menyadari bahwa dia sudah kehilangan segalanya di dunia nyata, Julian melakukan tindakan terakhir yang gila. Ia mengaktifkan laser pada dirinya sendiri dan melarikan diri ke dalam dunia digital yang sudah hancur. Namun, di sana ia tidak menjadi dewa. Ia berubah menjadi Sark, program algojo kejam yang pernah diciptakan kakeknya, terjebak dalam kehampaan. Beberapa bulan berlalu, Eve telah memindahkan seluruh laboratorium rahasianya ke kantor pusat Encom. Ia menggunakan teknologi kode permanensi untuk kemajuan medis, menciptakan organ tubuh baru untuk ribuan pasien kanker, sebagai bentuk penghormatannya kepada Tess. Suatu hari, Eve menerima sebuah surat fisik yang ditulis dengan tangan. Surat itu dari Ares. Ares bercerita bahwa ia sedang berkeliling dunia, belajar tentang rasa lapar, rasa lelah, dan keindahan menjadi manusia yang fana. Ia juga menyebutkan bahwa ia sedang mencari jejak Sam Flynn dan Quara yang hilang di dalam The Grid. Di dalam reruntuhan server Dillinger, Julian, yang kini berwujud Sark, memegang sebuah cakram identitas dengan mata yang merah membara. Meskipun dunianya hancur, ia masih ada di sana, menunggu waktu untuk kembali, menandakan bahwa peperangan antara dunia nyata dan digital baru saja dimulai. Julian terjebak dalam keabadian yang hampa. Eve menyembuhkan dunia dengan cinta, dan Ares memilih menjadi fana demi sebuah rasa. Pada akhirnya, film ini bukan cuma soal perang teknologi, tapi soal pengingat bahwa 1 detik menjadi manusia yang punya rasa jauh lebih berharga daripada keabadian yang hanya berupa angka.